Cara menggunakan aplikasi WPS Office di handphone. Oke guys, jadi di sini kita masuk ke beranda pertama dari WPS Office ini. Jadi di sini tuh ada pengaturan, ada pilihan, dan sebetulnya di sini tuh seharusnya ada file-file yang sudah tersimpan yang memang sudah kita buka dari entah itu dari WhatsApp ataupun dari media sosial lainnya ya, yang itu berhubungan dengan file-file gitu yang kita buka melalui WPS Office. Nah, di sini tuh ada buat kalau misalnya kita mau buat dokumen gitu, nah kita bisa tekan plus. Di sini ada menulis, jadi ini tuh buat kayak dokumen, ada presentasi, ada spreadsheet, ada PDF, ada pindai dokumen. Nah, kita bisa dengan mudah membuat file di sini ya. Nah, kalau misalnya file kita sudah tersimpan banyak dan kita nggak mau scroll gitu, pengen yang simple, kita tuh bisa pencarian aja di sini. Kita tinggal tekan aja, kita mau nyari file apa, kita langsung tekan di sini, tinggal dicari, dan akan dengan mudah file tersebut akan muncul di beranda kita. Nah, setelah itu di sini ada, oke, kita coba lihat ya, ini file yang udah dibuka dari perangkat WPS Office. Di sini ada tugas gizi, oke. Di sini kita scroll ke bawah, dan itu kalau misalnya kita ada yang akan diedit gitu, ada yang salah nih kata-katanya, kita tinggal edit aja, kita tekan edit. Nah, di sini kita tinggal tulis yang mana yang salah dan yang mana yang akan diperbaiki gitu. Tinggal selesai. Kalau memang sudah selesai, diedit gitu. Nah, kita lihat di sini ada dia, misal kalau file yang kita buat tuh akan diekspor ke PDF, dari PDF misal ke Word, ataupun kita akan ekspor ke dari halaman gitu, mau dijadiin gambar ya bisa banget di sini. Nah, di sini ada edit gambar, file audio, ada rekam. Jadi kalau misalnya kita mau ngejelasin PowerPoint gitu ya, nah kita bisa dengan mudah gitu menggunakan WPS Office. Nah, di sini juga kita tekan kembali dulu. Kita lihat di sini ada pengaturannya. Di sini ada pengaturan, ada pilihan juga. Ada dia, kita ke pinggirnya ya guys. Kita lihat ada dokumen. Nah, ini tuh file-file yang memang sudah kita buat di sini ya, dari perangkat WPS ini sendiri gitu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa buat itu di sini. Nah, setelah kita selesai membuat gitu, filenya itu akan muncul di sini, akan mudah kita akses. Itu ada folder, kita tekan folder. Misal kalau kita mau memasukkan file dan kita akan menamai file tersebut gitu, nah kita bisa dengan mudah gitu tekan folder gitu ya. Nah, setelah itu ada pilihan. Ini kalau misalnya kita udah bikin file tapi kita udah tidak terpakai lagi filenya, dan kita bisa gitu, kita tekan file tersebut, lalu kita ada unggah, ada pindahkan. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini ada cloud di bawah kanan, kita buka. Di sini ada cloud drive. Di sini adalah tempat untuk mencadangkan file-file kita. Kita bisa sandingkan dengan Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive, dan juga WebDAV. Nah, di sini Hilwa akan memberikan contoh untuk mencadangkan file di Google Drive, karena biasanya mahasiswa kebanyakan masih menyimpan file menggunakan Google Drive ya. Kita klik tombol panah di kanan Google Drive. Kemudian kita klik email kita, masukkan sandi kita, dan otomatis Google Drive kita sudah diakses oleh WPS ya. Tadi juga ada notif. Kemudian kita klik izinkan. Ya, ada notif lagi di atasnya. Nah, ini adalah Google Drive kita. Jadi kita bisa langsung mengakses Google Drive lewat aplikasi WPS ini. Kita juga bisa menyimpan file dari WPS ke Google Drive kita. Untuk yang selanjutnya ada fitur saya di bagian kanan bawah yang terakhir. Kita klik. Di sini ada WPS VIP. Nah,
Di sini ada pembiayaan ya untuk mengakses fitur-fitur yang lebih luar biasa lagi. Di sini ada biaya-biayanya ya. Fitur-fitur yang dapat kita gunakan jika kita menggunakan WPS VIP ini ada mengubah PDF ke Word, gambar ke Word gitu ya. Di sini ada beberapa fitur. Kemudian kita ada ambil dokumen, kita buka. Nah, di sini ada lokal dan WPS Cloud. Bedanya kalau WPS Cloud ini file-file yang memang ada di aplikasi WPS Cloud ini. Kalau lokal itu file-file yang sudah dihapus tapi masih tersimpan selama 180 hari di sini. Jadi masih bisa dipulihkan nih, teman-teman. Kita kembali. Kemudian di sini ada pemulihan cadangan. Nah, kalau tadi kan ada file-file yang sudah kita hapus ya. Nah, di sini kita bisa memulihkan cadangan file-file kita. Karena di sini tidak ada file saya yang dipulihkan, jadi kosong. Kemudian di sini ada blog. Blog ini adalah seperti artikel, teman-teman. Kita bisa baca di sini, kita juga bisa menyimpan foto, video, dan file lainnya yang aman. Bisa klik masuk atau daftar di sini. Kemudian di sini ada pengaturan. Ini mode gelap adaptif. Nah, jadi layarnya ini jadi layar bukan gelap banget ya. Jadi layarnya untuk memang layar baca gitu. Agak kuning menguning gitu. Tidak hitam ya. Kemudian ada kosongkan cache. Di sini bisa menghapus dokumen-dokumen yang tidak diperlukan. Bisa klik di bawah yang hijau, hapus sekarang. Seperti itu. Mana saja yang akan Anda hapus, Anda bisa pilih di sini. Kemudian pengaturan WPS Cloud. Kita bisa klik masuk. Di sini kita masuk dengan Google. Terima, agree. Masukkan email kita. Berikutnya, sandi kita. Berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk akun kita ya. Kemudian di sini ada terhubung dengan kami. Kita bisa memberi nilai aplikasi ini. Kemudian juga WPS ini ada di Facebook, juga bisa membagikan dengan teman. Kemudian kode password. Nah, di sini kita bisa menggunakan kode password untuk aplikasi ini. Sedangkan saya menonaktifkannya ya. Jadi siapa saja bisa mengakses aplikasi saya ketika membuka handphone saya ini karena tidak ada passwordnya. Kemudian ada panduan mantuan. Jika teman-teman merasa kesulitan atau bingung, teman-teman bisa melihat di sini di help guide ini tuntunan ya, seperti tuntunan cara-cara untuk menggunakan WPS ini. Kemudian ada manajemen sistem, ada kamera, mikrofon, photos, media, and Apple Music, voice recognition, geolocation. Di sini Anda bisa aktifkan dan menonaktifkannya sesuai kebutuhan Anda. Kemudian pengaturan privasi pengguna. Di sini kita juga bisa privasi aktifkan, pengaturan akun. Kemudian yang terakhir ada tentang WPS. Di sini sebetulnya hanya websitenya ya. iuseoffice@kingsoft.com. Baik, karena kita sudah mengakses, kita juga sudah daftar, sudah login di aplikasi WPS ini, sehingga memudahkan juga ketika kita sudah terhubung dengan Google Drive kita. Jadi tidak perlu bolak-balik ke Google Drive, kita cukup buka aplikasi WPS ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raisa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Naira Rifah, NIM 213111033. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi alat yang terdapat pada WPS. Yang pertama, alat PDF, yaitu pengeditan PDF ke dokumen, isi formulir, buat kata sandi untuk PDF, anotasi PDF ke PPT, capture PDF ke Excel, pengelolaan halaman, tanda tangan PDF, dan ekspor PDF. Di sini saya akan mencoba pengeditan PDF. Ya, di sini kita bisa mengedit PDF ya. Bisa diedit, bisa dihapus, bisa diformat, bisa menambah ukuran font, kurangi ukuran font. Kemudian ada pemindai gambar, bisa di screen, bisa merubah dari gambar ke PDF, merubah dari gambar ke PPT, menggabungkan gambar, ekspor gambar, dan berbagi gambar. Di sini saya akan mencoba merubah dari gambar ke PDF. Tinggal disimpan. Ekspor ke PDF. Dan selesai. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu ada alat sekolah. Yang pertama ada tugas. Nah, tugas ini bisa kita buat di HP ataupun di komputer, yaitu jika menggunakannya di komputer kita mengunjungi classwps.com, dan di situ kita bisa untuk membuat tugas ataupun untuk menilai tugas dengan mudah. Baik, yang selanjutnya ada Supernote. Di sini fitur Supernote ini anotasi lebih personal, lebih banyak tipe dan warna yang didukung, serta mempunyai pena kuas yang lembut dan alami yang hampir serupa tulisan asli. Yang selanjutnya di sini ada teks ekstra PDF. Nah, fitur ini mempunyai pilih halaman tempat teks untuk diekstra. Ekstra semua teks dan dokumen output dari halaman yang dipilih membuatnya lebih mudah untuk diedit. Oke, yang selanjutnya ada pindai untuk teks. Nah, di sini pindai untuk teks ini menggunakan kamera ponsel untuk mengambil gambar terlebih dahulu, lalu ekstrak teks dari gambar yang ada. Nah, Anda dapat menyalin, mengekspor, serta mengedit teks yang diekstrak. Oke, yang selanjutnya di sini ada keranjang sampah. Nah, di keranjang sampah ini, jika kita menghapus, disimpan di keranjang sampah selama 90 hari, lalu setelah itu akan dihapus secara permanen. Baik, yang selanjutnya terjemahan dokumen. Nah, terjemahan dokumen ini mendukung lebih dari 60 bahasa, menerjemahkan seluruh isi dokumen dengan cepat sekaligus mempertahankan gaya dan tata letaknya. Nah, dan gambar formula dalam dokumen tidak dapat diterjemahkan. Adapun yang terakhir yaitu perekam PPT. Perekam PPT ini fitur perekam PPT ini mula-mula kita pilih file PPT dan rekam presentasi kita sendiri. Lalu video ini mempunyai kualitas yang tinggi, audio yang jelas, serta pemutaran yang lancar.
Thanks for watching.